Menurut cerita, di sini terdapat jembatan kecil, jembatan darurat. Namun kita cari-cari kok belum ketemu ini. Kita baru mau cari jembatan kecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salam, salam. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di bawah sebuah bendungan. Bendungan besar ini dibuat oleh kolonial Belanda pada tahun sekitar 1921 hingga 1923. Bendungan ini sangat besar manfaatnya buat pemerintahan Belanda waktu itu, karena bendungan ini, atau boleh dibilang dengan nama dam, kalau terkenalnya ya, bahasa Belandanya adalah dam, bendungan. Ini adalah sebagai tempat pengaturan air untuk menuju turbin PLTA Dinjelok. Terlepas dari itu pemirsa, Rawa Pening adalah sebuah rawa yang sangat luas dengan meliputi 4 kecamatan yang berada di Rawa Pening itu, yaitu Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Banyubiru. Tentu saja sangat luas Rawa Pening. Dan yang paling terpenting saat ini pemirsa, sungai inilah yang kemarin sempat viral menenggelamkan Demak hingga banjir luluh lantah. Dari sinilah pusat air itu berada. Dari sinilah air itu mengalir sampai ke Demak dan membuat banjir di kawasan Demak dan sekitarnya. Ikuti terus video kami yang akan mengisahkan Rawa Pening, cerita legenda ataupun secara biologisnya. Pemirsa, di dam ini atau bendungan ini ada satu yang menarik. Bangunan rumah dinas kolonial Belanda yang masih berada di sini. Terlihat di sana bahwa masih berdiri dengan kokoh sebuah bangunan rumah dinas petugas dam atau bendungan pada zaman kolonial Belanda. Yuk kita ke sana. Banyak orang mancing pemirsa. Banyak orang mancing ternyata. Dan di sana kita lihat ada gunung, ya, ada pegunungan yang indah di sana. Nanti pemirsa saya antar untuk secara dekat menuju ke Rawa Pening. Pemirsa, bangunan ini masih semua asli tinggalan Belanda. Besi-besinya, pengatur debit air dan pembatas air ini semua asli. Dan inilah tempat pengaturan air menuju ke turbin PLTA Jelok. Dan disinilah juga air mengalir meluap sampai Demak, sehingga Demak sampai tenggelam waktu itu. Kita lihat di sini ada sebuah bangunan kuno. Kemungkinan ini adalah panel listrik ya, panel listrik mulai zaman dulu nih, dari mulai zaman Belanda. Kita ketahui bahwa organisasi atau perusahaan listrik Belanda yaitu Anim, inilah bekas bangunan Anim. Ternyata ada kayu-kayu jati juga pemirsa. Kayu jati Bualo ini sebagai koleksi dari pihak PLTA Jelok kayu jati ini. Di sini kita lihat ada pipa besar ya. Ini pipa sambungan pipa yang sangat besar, ini masih juga peninggalan zaman dulu. Tidak ada keroposnya di situ pemirsa. Nah, inilah sebuah rumah dinas ya, rumah dinas petugas bendungan kala itu masih berdiri dengan kokoh di sini. Artinya rumah dinas ini juga peninggalan kolonial pemirsa. Tidak jauh dari bendungan tadi, sekitar 15 meter ini terdapat rumah dinas petugas bendungan pada zaman kolonial. Nah, di sekitar rumah ini kita lihat juga ada jembatan tol di sana ya.
Ternyata tidak jauh dari jembatan tol di Tuntang yang tingginya menurut informasi yang saya dengar sekitar 70 meter ya, jadi cukup tinggi sekali. Nah, kita akan mengajak pemirsa untuk mengelilingi rumah tua ini pemirsa. Ternyata rumah ini dikelilingi dengan pohon-pohon yang besar, dan pohon-pohon besar di sini masih terlihat pohon-pohon zaman dulu, juga ada banyak bambu ya pemirsa. Dan di sana kita lihat ada jalan menurun ke arah sungai lagi. Kita akan telusuri dulu. Pemirsa, ada yang menarik di sini. Ada sebuah sumber yang menyatakan bahwa area dam ini terdapat sebuah pemakaman kuno. Dia seorang Tionghoa bernama Tun Heng. Nama Tuntang berasal dari nama Tun Heng tersebut. Di mana makam itu berada, tim akan menelusuri daerah dam ini untuk mencari kebenaran. Apakah benar terdapat makam tua Tun Heng, pendiri desa Tuntang. Pemirsa, inilah jembatan tol yang tingginya sekitar 70 meter, saya tepat di bawah. Dan kami akan menelusuri dan mengecek langsung sumber cerita bahwa seberang sungai sana terdapat sebuah makam yang konon cerita dari sumber itu adalah makam seorang pendiri desa Tuntang, makam seorang Tionghoa bernama Tun Heng berada di sana. Benarkah itu? Ikuti terus video kami. Saya akan memotong ranting dulu pemirsa untuk menghilangkan semak-semak yang akan dilewati. Wah, ternyata rutenya sangat lumayan berat ini. Ada bekas cuilan selebar mobil ini dari atas tol sana nih mungkin pemirsa. Kita lihat Sungai Tuntang sudah berada di depan saya nih pemirsa. Sungai inilah yang sampai ke Demak dan mengakibatkan banjir kemarin. Semoga saja tidak terjadi lagi pemirsa banjir itu. Menurut cerita di sini terdapat jembatan kecil, jembatan darurat. Namun kita cari-cari kok belum ketemu ini. Kita baru mau cari jembatan kecil itu. Pemirsa, sungguh indah sekali. Di seberang sungai ini terdapat persawahan yang subur. Dan konon cerita makam Tun Heng itu berada di area persawahan ini. Tapi jembatan itu kok tidak kita temukan, jadi susah nih. Ini nyebrang sungai piye iki? Ternyata untuk mencapai sawah itu kita harus menyeberangi sungai ini pemirsa. Sungainya deras sekali. Jadi konon ceritanya makam itu terletak di seberang sungai ini, di sekitar persawahan sana.
pemirsa, ini tim akan mencoba menyeberangi sungai karena mengingat sungai yang deras ini kita harus tetap mencari tahu kebenaran, benarkah di sini terdapat makam Tun Heng, pendiri desa Tuntang. Kita akan buktikan dan akan menyeberangi sungai Tuntang ini karena jembatan daruratnya sudah tidak ada. Nah pemirsa, wes kami sudah bisa menyeberangi sungai dengan penuh resiko tadi, air sampai segini. Alhamdulillah kami bisa menyeberang sungai ini untuk membuktikan apakah benar di sini terdapat makam pendiri desa Tuntang. Dan dari sumber cerita yang ada, makam tersebut terletak di pinggiran sawah ini. Kita proses di atas sungai dan sawah ini pemirsa untuk mencari jejak makam tua itu, tapi ternyata ini belum ditemukan pemirsa. Kita akan coba susuri tempat yang lain. Yuk, Geja, tempat yang lain. Pemirsa, setelah kami telusuri pinggiran sawah ini tadi, tepat di kemiringan tanah yang cukup curam ini, ada tanda-tanda seperti dulunya bekas pemakam di sini pemirsa. Jadi ada susunan batu rapi di sini. Memang konon ceritanya makam itu batu nisannya terbuat dari kayu. Jadi mungkin karena sudah sangat lama sehingga kayu itu mungkin sudah rapuh atau bagaimana sehingga bisa hilang. Namun ciri-ciri makam itu berada di sini. Makam seorang tokoh Tun Heng yang konon ceritanya dari sumber cerita yang kami peroleh, Tun Heng adalah tokoh atau pendiri desa Tuntang yang sekarang ini sampai sudah lama sekali desa itu berada Tuntang, dan di sini terdapat makam Tun Heng, seorang kolonial, seorang Tionghoa yang dimakamkan di sini, namun petilasannya atau batu nisannya sudah tidak ditemukan lagi karena dulu dari sumber cerita terbuat dari kayu. Itulah pemirsa petualangan kami untuk mencari jejak pendiri Tuntang, yaitu Tun Heng. Dan kami akan kembali ke sungai lagi untuk menyeberangi sungai. Lanalon. Pemirsa, saat ini saya masih di Rawapening. Ya, sebelah saya ini adalah seorang tokoh masyarakat di sekitar Rawapening, tepatnya di dusun mana Pak? Sumurup, ya, dusun Sumurup. Nah, Rawapening ini secara geologis tentu saja
ada kejadian yang mengakibatkan adanya rawa. Begitu ya, Pak? Kok ya? Piye kok kejadian geologisnya kok? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak tempo dulu. Danau Rawapening ini ada dua cerita. Yang satu legenda, yang kedua secara ilmu pengetahuan. Nanti secara legenda biar dijelaskan oleh Pak Bowo ini. Nanti untuk secara ilmu pengetahuan atau secara geologi nanti kita akan menambahkan. Ini saya serahkan kembali kepada Mas Pranowo sebagai pembawa acara. Jadi teruskan saudara-saudara. Jadi Rawapening ini secara geologis tentu saja pernah terjadi sebuah pergeseran lempeng pada saat Gunung Telomoyo atau Gunung Suropati mengalami pergeseran sehingga timbullah cekungan yang mengakibatkan sebuah danau atau Rawapening ini. Namun secara legenda Rawapening ini terjadi karena Baru Kelinding mencabut lidinya, kemudian meluaplah air sampai sekarang seluas 2.600 lebih 2.600 hektar ini sampai saat ini masih bisa kita lihat cerita-cerita apa yang ada di dalam Rawapening ini. Tentu saja Pak Bowo lebih tahu karena beliau adalah penduduk asli Rawapening. Pak Bowo, ya. Pak Bowo asli mriki nggih? Nggih, asli dusun Sumrup Desa Ajenan. Apa yang Bapak ketahui tentang Rawapening ini selama Bapak di sini? Barangkali karena di sini mitosnya adalah adanya ular besar yang kemudian itulah jelmaan Baru Kelinding. Ya. Cerita-cerita apa Pak yang dari nenek moyang dulu memang kejadian-kejadian yang memang Baru Kelinding itu sudah sejak zaman dulu. okay. Cerita itu kan dari awalnya dari seorang pertapa yang dulunya mencari ceritanya mencari ayahnya. Okay. Kalau mau bertemu dengan ayahnya harus bertapa melingkari gunung di sekitar Telomoyo ataupun Merbabu itu. Jadi seorang anak mencari ayahnya yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Setelah itu kan ada kejadian lagi, itu kan ceritanya di ular itu menjelma menjadi ular dan masyarakat sekitar itu mau motong-motong ya buat pesta dulunya buat pesta di sekitar ya sekarang itu di Rawapening itu. Setelah itu ada seorang bocah ya mungkin jelmaan dari situ itu menjelma seorang bocah mau minta daging, mungkin mau minta makan. Zaman dahulu lah, dari situlah anak kecil itu mau minta tidak dikasih. Terus kan ada seorang ibu yang nenek-nenek tua yang mungkin kasihan. Nah, setelah itu bocah itu memberi informasi kalau dulu ya pepeling lah ya, pepeling biar nanti setelah ada air meluap, air meluap turun naik lesung ya. Lesung. Nah, sejak zaman dulu memang terkenal lesung ya. Kalau lesung itu tempat menumbuk padi terbuat dari kayu. Ya, dari kayu. Setelah itu kan kejadian itu anak itu minta tidak dikasih. Terus kan ada sayembara ya, mungkin sayembara siapa yang mau bisa mencabut lidi yang bukan sembarang lidi ya. Nah, setelah itu semua masyarakat tidak bisa mencabut dan si anak itu yang bisa mencabut dan meluap sampai besar dan mengakibatkan banjir. Dan nenek-nenek itu yang selamat. Mungkin selamat sampai naik lesung tadi. Naik lesung dengan adanya lesung tadi, nenek-nenek itu bisa selamat. Lainnya mungkin ya ceritanya yang warga situ yang kebanyakan yang mungkin mengungsi. Terus saya pernah dengar bahwa di sini ada dusun Mengkelang, Pak. Ya. Mengkelang itu katanya dari hanyutnya nenek-nenek tadi pakai lesung, kemudian lesung itu menepi di situ. Jadi kampung Mengkelang itu benar, Pak? Memang ceritanya dulu itu lesung itu mengalir sampai ke
Tuntang sana. Nah, setelah sampai ke Tuntang itu terbalik ataupun apa ada Berhentilah di situ. berhenti di situ, kemudian menjadi batu besar. Di sana kan ada pintu air itu. Oh ya. Nah, di bawah pintu air itu kan ada batu besar. Batu besar mungkin itu dari Lesung itu yang di dusun Mengkelang itu ya, ya. Di dusun bawah Mengkelang itu. Oh iya. Berarti batu itu yang tadi saya tunjukkan waktu pembukaan ya, jadi di dekat dam atau apa tuh tambang air ya, apa dam air, pintu air di sebelah utara dari rawa gitu. Kemudian Pak Bowo tentu saja dari cita-cita mitos itu kan tentu saja berkembang dengan cita-cita rakyat sekarang. Apakah pernah mengalami kejadian-kejadian melihat sesuatu hal yang goib atau apa seperti apa? Ada yang dulu sampai sekarang pun masih ada kan. Waktu saya dulu di sini ada seorang yang memancing di apa itu di Jembatan Biru itu, teriak-teriak ada ular besar ya kata itu kan, tapi ya itu entah ular asli atau ular jelmaan ya jadi-jadian kan nggak tahu gitu, tapi masih artinya sampai sekarang penampakan ular baru rinting tuh secara goib masih kadang menampakkan diri kan Pak. Masih muncul dalam hari-hari tertentu. Dan kemudian di sini tuh tadi saya lihat banyak enceng gondok Pak. Enceng gondok itu misalnya tidak dihilangkan tetap akan menutup rawa Pak gitu. Saking banyaknya Pak. Sekitar 5 tahun sebelum ada PU ini ya. Itu sekitar itu mungkin hampir sudah separuh rawa itu tertutup dari enceng gondok itu ya. Setelah ada proyek ini ya sudah lumayan aktivitas mencari ikan, mau ke tengah mencari pupuk ya sekarang bisa lancar. Kalau dulu ya mau tertutup enceng gondok bisa libur sampai 2 minggu, kadang 1 bulan, tergantung dari enceng gondok tersebut menutup. Pertumbuhan enceng gondok itu sangat banyak sekali jadi cepat ya. Sehingga tadi saya lihat alat-alat untuk mengambil enceng gondok kan sudah disiapkan pemerintah begitu banyak. Ya memang ada manfaatnya, yang memang yang panjang-panjang itu bisa untuk koleksi atau untuk kerajinan, kursi, untuk sandal, untuk tas itu bisa untuk bermanfaat. Dimanfaatkan selain kompos untuk kerajinan ya, bisa untuk kerajinan orang-orang yang memang penghasilannya mencari itu. Terus jenengan sendiri sebagai apa di sini Pak penghasilannya? Saya kalau hari-hari ya kebanyakan mencari lobster, tapi ini air meluap tapi lobster masih sulit ditemukan mungkin. Jadi jenengan beralih profesi nih sementara. Kan tadi naik perahu untuk wisatawan gitu ya. Kalau hari-hari libur itu narik perahu wisatawan. Kalau hari-hari biasa ya mencari lobster untuk kita sendiri. Jadi gini ya Pak, kearifan lokal itu bisa menambah khasanah budaya gitu. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara empiris, tapi itu sebagai kita harus mengerti sebagai kearifan lokal. Harus kita hormati karena itu cerita dari nenek moyang ya Pak. Kita sebagai penerusnya harus melestarikan cerita lokal itu, bahwa itu mengandung sebuah filosofi Pak supaya rotan itu tetap terjaga. Di hari-hari tertentu seperti suro atau apa itu masih ada upacara-upacara dari upacara ritual dari masyarakat. Setiap apa Pak? Suro gitu. Suro itu ritual kelarung apa itu pesta sana di Asunan Kelurahan biasanya melaksanakan itu. Kemudian Pak tahun itu tadi saya lihat perahu-perahu banyak di sini Pak. Artinya mungkin sekitar sini ada yang pengrajin perahu Pak. Ya pengrajin perahu itu sudah turun-temurun sejak dulu. Iya, pengrajin perahu itu dari dulu memang sudah ada itu ya, turun-temurun sampai sekarang masih ada di sebelah
barat sana juga ada, sebelah sini dekat sini ya juga ada itu ya. Mau ukuran besar atau ukuran kecil juga ada. Oke. Mas Eko mungkin ada penjelasan lain terkait geologis tadi Rawapening? Kalau menurut ilmu pengetahuan ini terjadinya danau Rawapening itu karena pergeseran lempeng Gunung Suropati atau dikenal dengan Sesar Klegung. Terjadi lipatan, kemudian ada sebuah cekungan, kemudian terisi air dan juga banyak sekali mata air sehingga terjadilah danau Rawapening yang secara pernah saya baca itu runtuhnya Gunung Suropati Purba. Suropati Purba itu Telemoyo itu ya? Ya, Telemoyo. Yang sekarang kawahnya masih bisa kita saksikan, atau bekas kawahnya bisa kita saksikan di dekat desa Wirogomo yang bernama Gedung Klegung. Itu cerita dari secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan kearifan lokal itu bisa menambah khasanah budaya bangsa Indonesia. Harus kita sama-sama berjalan seiring sejalan. Itu dari sisi geologinya. Untuk legendanya itu kearifan lokal, filosofi masyarakat supaya Rawapening tetap terjaga selama-lamanya. Mungkin gitu Pak G. Kemudian tadi disebutkan banyak sumber mata air di Rawapening ya. Sumber terbesar di mana, Pak? Sumber air kalau sumber terbesar itu di Muncul sana. Kalau yang pokoknya itu di sekitar Bukit Cinta. Kalau jadi itu besar ya, Pak? Besar sekali. Gini, Pak? Kalau waktu musim kemarau kelihatan gumpalan seperti meluap gitu. Kalau kok dari atas ya dari sekitar Muncul itu yang sekarang masih besar dan jernih sekali. Sama di situ ada Pak tempat rekreasi Saloka itu. Saloka itu diambil dari Rawapening. Ya dulu itu kan sekitar tahun 80 atau 90 itu kan Saloka itu kan dulu itu kan dari tengah sana kan ada sekitar ya tanah. Kalau sekarang seperti kompos tapi itu berupa tanah. Tanah naik menjadi daratan gitu. Daratan ke di permukaan itu terus waktu dulu itu ya orang menamai Saloka ke Saloka gitu. Naik perahu ke Saloka sana gitu. Jadi nama Saloka itu muncul karena ada gundukan tanah yang naik menjadi daratan gitu ya. Atau bisa juga diambil dari nama tokoh sini yang menurut mereka itu ada nama Ki Salokantoro itu ya Pak. Kan ada juga seperti itu ya. Itu saling melengkapi toh Mas Pranowo itu cerita tentang Rawapening. Barangkali itu aja ya pemirsa wawancara kami dengan Pak Bowo selaku tokoh masyarakat di sekitar Rawapening ini. Tentu saja kisah yang disampaikan Pak Bowo ini ada beberapa hal yang sifatnya adalah legenda. Namun percaya atau tidak, Rawapening sekarang masih ada dan perlu kita lestarikan. Ikuti terus video kami akan mengantar pemirsa ke sebuah tempat pengrajin perahu di sekitar Rawapening. Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pengrajin perahu di sekitar Rawapening tadi. Ini salah satu hasil dari buatan perahu ya. Yang di sini, yang perahu kecil ini dibuat dari kayu suren atau kalau boleh milih bisa juga kayu penggire ya. Nah perahu kecil ini harganya rata-rata 1 juta sampai 1.500.000. Kemudian kalau yang perahunya pakai mesin motor itu harganya sekitar 16 juta untuk kayu suren. Kemudian yang penggire berkisar 26 juta. Pembuatan perahu ini sudah turun-temurun sejak zaman dulu. Nah inilah bukti fakta ada nyata dan tidak mengada-ada. Di sekitar Rawapening terdapat beberapa pengrajin perahu yang sampai sekarang masih bisa melestarikan dan kebutuhan masyarakat sekitar masih juga membutuhkan perahu-perahu ini untuk mencari ikan dan juga udang. Demikian tadi pemirsa, itulah serba-serbi kehidupan di sekitar Rawapening.
Rawa Pening punya kisah legenda dan pernah menenggelamkan. Saya berada di kereta api yang berdampingan dengan Rawa. Kereta api ini melintas yang tadi. Video kami, mohon subscribe, like, dan komen. Semoga menghibur dan menambah wawasan Anda. Terima kasih.